Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Cikondang 2, yang saya hormati Ibu Elisartika SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sumedang tahun 2023, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SD Cikondang 2. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya. Pada hari ini tanggal 13 Oktober tahun 2023, kita bisa bertatap muka bersua pandang dalam keadaan sehat, serta kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul bersama dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif CGP Angkatan 9 Kabupaten Sumedang. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang selalu taat pada ajarannya, dan semoga kita semua mendapat syafaat yang bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak, Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada kegiatan hari ini. Perkenankanlah, saya Yuliati SPD akan memandu acara ini sampai selesai. Adapun susunan acara dalam kegiatan hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan kepala sekolah, ketiga diseminasi aksi nyata budaya positif, kemudian yang keempat tanggapan, yang kelima doa, dan yang terakhir pengajian. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Cikondang 2 kepada yang terhormat Ibu Adelisiana Solihah SPD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi hasil atau penyebaran pemahaman dari Bu Elis tentang apa yang dipelajari dari pendidikan guru penggerak. Tepatnya di sini Bu Elis akan menyampaikan materi tentang budaya positif, di mana budaya positif ini pasti akan sangat bermanfaat sekali untuk bisa kita terapkan dan laksanakan di sekolah ini, dan juga sebagai motivasi untuk rekan-rekan yang lainnya untuk bisa mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan semoga materi yang disampaikan nanti Mas Elis bisa menjadi kita semua, dukungan dari rekan-rekan semua untuk bisa menjadi tergerak dan menggerakkan. Sekian sampai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Elisartika SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sumedang tahun 2023. Kepada Ibu Elis saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Sekolah 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Sekolah 2. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 terkait materi budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu serta Ibu Kepala Sekolah yang telah hadir kemudian memfasilitasi kegiatan ini. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk berbicara di depan. Kemudian mohon maaf, mungkin saya berbicara di depan bukan untuk membuli Bapak dan Ibu, tapi di sini kita diskusi kemudian sharing terkait dengan materi yang telah saya dapatkan pada kegiatan program guru penggerak. Kita akan membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau merupakan sosok pahlawan nasional Indonesia yang bergerak dalam bidang pendidikan. Dia menggambarkan seorang guru itu seperti seorang petani yang mengibaratkan anak didik seperti benih-benih tanaman yang berbeda-beda. Ada benih tanaman jagung, kacang, padi, dan lain sebagainya. Seorang petani memiliki tugas untuk menjaga, merawat, menyiangi, memupuk, dan memastikan tanamannya tumbuh sesuai dengan mestinya. Nah Bapak Ibu, inilah filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengibaratkan bahwa guru itu seperti seorang petani, yang mana mungkin di sini kita di lingkungan sekolah itu adalah sebagai tempat pertaniannya ya. Kemudian anak didik kita diibaratkan sebagai benih-benihnya, yaitu ada benih padi, benih kacang, benih jagung, dan benih lainnya, yang mana diibaratkan peserta didik itu memiliki karakteristik, memiliki bakat, memiliki potensi yang berbeda-beda. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam proses pengajaran dan pendidikan, itu sebagai guru bertugas untuk menuntun murid-murid kita sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan tempat tinggal siswa, tempat tinggal kita, kemudian kodrat zaman berkaitan dengan isi atau situasi di mana kita berada saat ini. Nah, tugas kita sebagai seorang guru yaitu bagaimana cara kita menuntun, sebagaimana halnya petani, bagaimana agar tanamannya, benihnya itu tumbuh dengan subur. Berarti kita sebagai seorang guru bagaimana caranya kita menuntun putra-putri kita agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang tinggi-tingginya. Itulah filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian sebelum menginjak ke materi tentang budaya positif, ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Iya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau berbintang halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju, ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya? Ya. Setuju, ya. Bapak Ibu tentunya dari pernyataan-pernyataan ini ada yang setuju. Seperti hal-hal baik. Jadi budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang bernilai atau menuju pada nilai-nilai positif universal. Nah, yang akan kita bahas bersama yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan serta retribusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 positif kontrol. Dan yang terakhir, ketiga, retribusi. Kemudian menciptakan budaya positif di sekolah itu tentunya sangat penting ya Bapak Ibu, yang mana penerapan budaya positif ini akan menghasilkan lingkungan sekolah
yang penuh dengan suasana positif, di mana murid-murid kita kemudian setiap warga sekolah ini merasa nyaman berada di sekolah ini, bisa berekspresi, bisa beraktivitas dengan bebas, kemudian tanpa adanya tekanan, kemudian kita nyaman dan murid pun merasa senang dan rindu akan sekolah. Begitupun dengan kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan, tentunya ingin lingkungan sekolah kita ini memiliki budaya positif yang mana kita merasa nyaman dan sekolah menjadikan rumah kedua bagi kita. Nah, selain itu, lingkungan sekolah yang penuh dengan suasana positif akan meningkatkan kualitas proses dan kualitas hasil pendidikan. Ketika warga sekolahnya sudah merasa nyaman dengan lingkungannya, maka akan terciptalah kualitas proses dan kualitas hasil pendidikan juga akan meningkat. Kemudian yang ketiga, penerapan budaya positif bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan sehingga tercapai karakter profil pelajar Pancasila. Yang mana karakter profil pelajar Pancasila ini adalah karakter yang kita tuju, yang kita harapkan bisa terwujud dan tercapai di sekolah kita sebagaimana tujuan dari kurikulum merdeka, yang mana dari intisari atau ruhnya kurikulum merdeka itu adalah kebahagiaan, baik itu kebahagiaan murid maupun kebahagiaan para guru atau tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian yang keempat, penerapan budaya positif ini dilaksanakan melalui proses kolaborasi dan adanya komitmen yang kuat dari seluruh warga sekolah. Jadi jika kita ingin menerapkan budaya positif, tentunya harus adanya yang pertama komunikasi, koordinasi, kolaborasi, serta komitmen yang kuat di antara para pelaku kepentingan, yaitu pendidik, siswa, guru, kemudian orang tua dan masyarakat itu harus berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Merupakan suatu keyakinan atau landasan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Ada sebuah kegiatan kepalang tangan. Ada A dan B, yaitu Anda dan teman Anda. Sobeklah sekali kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang ada ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Nah, jika diibaratkan seperti ini Bapak Ibu, misalnya ada secari kertas, ya kita tuliskan di sini sesuatu yang berharga, yang menurut kita sangat penting. Kemudian kita kepalkan, kita yakin bahwa apa yang kita tuliskan ini adalah sangat baik untuk kita pertahankan. Nah, ketika ada orang atau teman kita atau siapapun, bisa jadi B, ingin membuka kepalan tangan kita dengan bujukan, dengan rayuan, apa yang akan terjadi? Apakah Bapak Ibu akan membukanya? Tidak. Akan tetap menggenggam tangan? Iya. Kenapa akan tetap menggenggam tangan? Mempertahankan, iya. Ya, mempertahankan sesuatu yang berharga. Berarti kita sudah memiliki keyakinan dalam diri kita tentang sesuatu hal yang baik. Dari perubahan paradigma ini mengajarkan bahwa ternyata ketika kita sudah memiliki prinsip, ketika kita sudah memiliki keyakinan yang kuat, apa yang kita anggap baik, maka itulah menjadi prinsip kita dan tidak mudah digoyahkan oleh orang lain. Nah, dalam hal ini semua siswa pasti punya keyakinannya masing-masing. Ketika siswa memiliki keyakinan atau itu keyakinan yang baik, maka sulit untuk digoyahkan. Tetapi jika mungkin keyakinannya kurang, bisa saja ini misalnya dipegang tapi tidak yakin ya, kita megangnya tidak yakin. Maka ketika dibujuk, dirayu, pasti dibuka. Iya, jadi tergantung dengan keyakinan masing-masing. Jadi ibaratnya
siswa, bagaimana caranya siswa memiliki keyakinan yang kuat tentang hal-hal yang baik. Jadi ketika ada bukan lalu atau apapun apalagi hal-hal negatif tidak mudah terpengaruh, ya, jadi bisa menguatkan diri dengan prinsip yang dimiliki. Nah, perubahan paradigma ini tentang teori kontrol atau ilusi kontrol. Melihat dari katanya ilusi berarti hayalan, ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan ilusi yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, adalah perubahan paradigma, perubahan pandangan atau keyakinan dari awalnya stimulus respon ke teori kontrol. Nah, ada pertanyaan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Apakah guru memiliki kontrol atau murid yang memiliki kontrol sendiri? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa lihat dari stimulus respon. Yang pertama, pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, dari poin yang pertama, kita menyadari bahwa setiap orang itu memiliki pandangannya masing-masing. Tentunya pandangan setiap orang itu akan berbeda dengan orang yang lain. Dan pandangan orang itu tergantung dari bagaimana dia melihat, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia merasakan. Jadi tidak bisa orang lain menganggap bahwa pandangannya harus sama dengan diri kita. Nah, poin yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika kita melihat perilaku yang buruk, kita langsung menyimpulkan misalnya itu adalah suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Termasuk sikap atau perilaku yang anak lakukan itu pasti memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon. Dan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti halnya tadi yang dikatakan, ternyata yang bisa mengontrol diri itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kemudian poin yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang bisa mengontrol diri adalah dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika misalnya anak susah dibujuk, kemudian dipaksa, itu pada stimulus kontrol. Tapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi jika tidak bisa misalnya dibujuk, ini bisa dilakukan dengan kolaborasi, dengan diskusi diskusi tentang hal-hal apa yang bisa menjadikan suatu solusi, ya, atau pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah pada stimulus respon ini. Tapi pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, bisa dilihat dari kalimat yang tadi, model berpikir menang-menang. Jadi di sini sama-sama menang, tidak ada yang dirugikan, sama-sama bahagia. Jika diibaratkan dengan anak, ketika anak melakukan kesalahan, jadi tidak ada rasa anak merasa trauma, merasa takut, tapi akhirnya anak bisa mengontrol dirinya sendiri sesuai dengan keyakinannya, sehingga akan merasa, oh iya, saya merasa salah, harus bertanggung jawab akan kesalahan yang telah saya perbuat, sehingga akan semakin kuat. Thank you. Dalam budaya kita, maka disiplin diartikan sesuai sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang disiplin diri, hingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara
penerapan disiplin yang bertujuan untuk menciptakan kesadaran serta membudayakan anak melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun ancaman. Jadi, Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata disiplin itu, dalam budaya kita itu ada istilah kepatuhan, ada kedisiplinan, ada aturan, berarti harus patuh. Nah, sedangkan pada disiplin positif ini merupakan penerapan kedisiplinan, tapi melalui kesadaran dari diri sendiri, kesadaran dari anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman ataupun hukuman. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini bersifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bangsa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan sebagaimana tadi sudah diungkapkan ya. Ini menurut Dr. William James pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun hingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu kegiatan atau anak misalnya melakukan suatu kegiatan di kelas, anak tahu nilai kebaikan apa yang mereka lakukan ini, sehingga memotivasi mereka agar timbul motivasi dalam dirinya untuk melakukan suatu kebaikan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang mana elemennya itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian selanjutnya terkait dengan teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 teori motivasi. Yang pertama, teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau dukungan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu tentang teori menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk motivasi eksternal, karena mungkin adanya rasa takut akan dihukum ketika kita tidak melaksanakan suatu aturan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal, karena untuk mendapatkan penghargaan atau mendapatkan sesuatu. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif. Jadi yang kita harapkan murid-murid kita itu memiliki motivasi internal dari dalam dirinya, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Karena ketika sudah memiliki motivasi internal dalam diri murid, otomatis murid tidak akan abai akan tanggung jawabnya. Kemudian biasanya kalau motivasi eksternal karena rasa takut akan hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan, memang itu sangat ada manfaatnya ya. Ada misalnya murid menjadi termotivasi karena adanya penghargaan. Dengan adanya aturan murid menjadi motivasi, tapi mungkin tidak akan bertahan lama. Ya, jadi waktu-waktu ada titik kebosanan murid ketika misalnya mendapat penghargaan atau misalnya karena takut mendapatkan hukuman. Tapi ketika motivasi internalnya sudah terbentuk dari dalam dirinya, maka dia tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Kemudian menurut belajar Dewantara, kata merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Bapak Ibu, jadi Bapak Dewantara mengatakan bahwa merdeka itu tidak
hanya terlepas dari perintah, tapi dia bisa seorang itu bisa memerintah dirinya sendiri. Tentunya kita juga berharap ya anak didik kita memiliki hal tersebut, memiliki kemerdekaan yang berarti anak bisa memerintah dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kemudian untuk materi selanjutnya tentang restitusi. Apa itu restitusi? Murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen ya. Jadi restitusi ini merupakan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika murid melakukan sebuah kesalahan, maka kita dari berawal setiap kegiatan atau setiap apa yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Pasti murid juga memiliki tujuan tertentu mengapa mereka melakukan kesalahan. Nanti kita akan bahas apakah berkaitan dengan kebutuhan tentang 5 kebutuhan dasar hidup manusia, apakah ada yang tidak terpenuhi. Contohnya kebutuhan akan kasih sayang. Biasanya ada murid yang mohon maaf misalnya memiliki masalah di dalam lingkungan keluarga. Biasanya di lingkungan keluarga itu akan menunjukkan seperti anak yang kurang perhatian gitu ya, jadi mencari-cari perhatian dengan melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara restitusi. Jadi kita melakukan kolaborasi, melakukan diskusi dengan murid. Yang pertama, mengapa murid melakukan hal tersebut dan bagaimana cara kita dan murid untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nanti kita bahas di segitiga restitusi. Nah, ada pun 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dalam mengatasi masalah dengan restitusi ini, jadi guru tidak langsung memberikan solusi, kamu harus seperti ini, kamu seperti itu. Tapi ada kolaborasi atau diskusi. Jadi anak dituntut atau dibiasakan untuk mengeluarkan pendapatnya apa yang bisa dibantu oleh guru. Jadi anak menentukan sendiri bagaimana solusi yang bisa dia lakukan untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Kemudian selanjutnya, keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Biasanya kan kalau setiap sekolah itu ada peraturan, ya kenapa tidak peraturan saja namanya? Mengapa haruskan keyakinan kelas? Nah, kita dilihat di sini ada 3 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa seperti itu? Ada sanksinya, kemudian dia menjaga keselamatan. Jadi kita menggunakan helm menjaga keselamatan ya. Jadi ada sanksinya juga ya sebagai aturan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Pada waktu COVID ya kemarin. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M tersebut? Mengapa kita harus melaksanakannya? Terhindar dari penyakit, menjaga kesehatan ya. Kemudian pertanyaan ketiga,
Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa Bapak Ibu? Disiplin ya. Disiplin ya. Ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi lebih ke nilai keyakinan atau kebermanfaatan untuk seseorang tersebut ya, dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sekumpulan nilai-nilai yang menjadi panduan perilaku kelas yang disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh kelas. Nah, untuk keyakinan kelas ini dibuat oleh siswa dan guru. Kemudian dijadikan pedoman perilaku dalam kelas. Yang ketiga, berupa pernyataan yang universal. Yang keempat, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang kelima, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi untuk pembentukan keyakinan kelas ini dibuat oleh siswa dan guru melalui kegiatan diskusi atau curah pendapat. Jadi guru menyediakan waktu tertentu untuk melakukan curah pendapat ini. Guru menyampaikan tujuan dari pembuatan keyakinan kelas, kemudian siswa menuliskan berawal dari aturan dulu, aturan apa yang ada di kelas atau yang ada di sekolah. Kemudian setelah aturan-aturan tersebut dibuat, dituliskan, kemudian bisa ditempel di papan tulis. Jadi anak menuliskan, contohnya ada anak yang menuliskan jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimatnya karena ada kata jangan itu kan negatif, tidak apa-apa. Jadi yang pertama itu tuliskan dulu kalimat peraturannya, kemudian setelah itu kita ubah. Kalau di sampul saran dari anak harus seperti ini seperti itu, kita ubah kalimat negatif tersebut menjadi kalimat yang positif. Jangan membuang sampah gimana saja misalnya, jadi diubah menjadi kalimat yang positif. Buang sampah di tempat sampah. Kemudian ada yang misalnya jangan berkata kasar, kita ubah menjadi kalimat yang positif. Berbicaralah dengan tepat. Menciptakan lingkungan yang positif dan bermuara pada budaya positif. Ini Bapak Ibu sedikit berbagi tentang keyakinan kelas 5, yang mana kemarin saya sudah melaksanakan diskusi dengan murid-murid kelas 5 tentang menentukan keyakinan kelas. Yang mana di sini yang pertama saya menyampaikan dulu tujuan dari pembuatan keyakinan kelas ini, kemudian saya membagikan kertas sticky note atau post-it yang diisi oleh semua peserta didik, boleh mengisi berapapun yang mereka anggap perlu untuk ditulis. Tapi ini tadi tidak terlalu banyak ya, agar mudah diingat. Kemudian setelah itu siswa menempelkannya di depan, kemudian bisa menuliskannya satu persatu sehingga terbentuklah ada di sini gitu ya, 7 keyakinan kelas. Jadi dari peraturan sih kita ubah dulu menjadi kalimat-kalimat yang positif dan nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung di dalamnya. Nah, ini keyakinan kelas 5, tertib saat baris, berdoa dan belajar, kemudian berbicara sopan, masuk kelas tepat waktu, saling menghormati dan menghargai teman dan guru, kemudian saling tolong-menolong dan bekerja sama, kemudian membuang sampah pada tempatnya, dan berpakaian rapi. Inilah keyakinan kelas 5 yang kami diskusikan bersama. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ketika tadi sudah menyusun keyakinan kelas, maka bagaimana jika anak yang melanggar keyakinan kelas tersebut? Maka bisa juga saat menentukan keyakinan kelas, maka kita juga mendiskusikan konsekuensi apa yang akan
diterima ketika kita melanggar atau keluar dari keyakinan tersebut. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Mungkin ada efek tertentu untuk anak ya. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena memang dari awal sudah disepakati bersama. Ya, kemudian yang kedua, hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, tapi konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu berupa paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena mungkin takut akan mendapatkan hukuman, jadi bisa jadi anak menyembunyikan kesalahannya, bersikap tidak jujur. Dan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan terakhir, dengan hukuman ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk sementara. Nah, itulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian untuk di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini konsekuensi dan restitusi merupakan bentuk disiplin. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi merupakan suatu pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kemudian untuk konsekuensi, korban bisa diabaikan. Dan restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan pada konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dan restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Pada hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Sedangkan pada konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Dan sedangkan restitusi, masalah terpecahkan. Pada hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi berarti ada rasa takut ya kalau untuk hukuman. Kalau untuk konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Pada hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hanya berlaku pada institusi tertentu ya yang melakukan hukuman. Konsekuensi membantu menerapkan, mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian peraturannya adalah kamu harus disiplin ya. Jadi kalau dalam hubungan itu peraturannya adalah apa? Kamu harus bagaimana. Sedangkan konsekuensi, tanya dulu apa peraturannya. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih ya. Dan restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian yang terakhir, hukuman. Bagi murid atau anak itu membenci peraturan. Jadi ada hukuman itu biasanya murid atau anak itu jadi takut dan bahkan membenci peraturan. Untuk konsekuensi,
murid atau anak menghormati peraturan. Dan restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dibedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini. Berarti yang paling baik, yang ideal itu adalah restitusi ya. Jadi diharapkan kita dapat melaksanakan restitusi ketika menghadapi perilaku anak yang mungkin tidak sesuai dengan keyakinan atau ada untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi olehnya. Nah, tadi berkaitan dengan masalah atau tujuan seseorang melakukan suatu tindakan itu pasti didasari oleh kebutuhan dasar. Nah, kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan penguasaan. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Nah, untuk materi selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Inilah 5 posisi kontrol. Yang pertama, kontrol, yaitu sebagai penghukum. Di sini ada keterangannya itu identitas gagal, kontrol dari luar untuk menghindari hukuman. Sebagai penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kemudian contoh perkataannya atau kalimatnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu contohnya. Kemudian memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian ada perkataan, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian yang terakhir adalah mengulangi kesalahan. Itulah kontrol penghukum. Yang kedua, posisi kontrol yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Untuk membuat orang merasa bersalah yaitu berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu kecewa, kamu sudah tahu kan, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, bisa membuat orang merasa bersalah, sebagian merasa bersalah. Ya. Kemudian menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nanti ada perkataan dari murid, maafkan saya karena merasa bersalah ya. Kemudian merasa rendah diri karena merasa dirinya bersalah, merasa merasa tidak berguna, jadi merasa rendah diri. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, di sini identitas berhasil atau sukses mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ada kalimat contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, itu mengakibatkan ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Nah, jadi akan menciptakan anak yang lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Kalau posisi kontrol yang keempat pemantau ini selalu menghitung dan mengukur, kemudian mengingatkan apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa banyak halaman yang harus saya tulis?
Itu contoh di posisi kontrol pemantau ya. Dan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer yang menunjukkan identitas berhasil atau sukses karena menghargai diri sendiri. Nah, pada posisi kontrol manajer ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, dengan demikian dapat menguatkan pribadi. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian ada pertanyaan bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dan muaranya yaitu bisa menciptakan, mengevaluasi diri bagaimana bisa memperbaiki masalah dirinya ya, memperbaiki diri. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman dan pemantau, serta yang terakhir manajer. Jadi kita diharapkan bisa melaksanakan posisi kontrol yang paling ideal itu adalah sebagai manajer ya. Tadi sudah kita bahas tentang restitusi. Jadi restitusi itu mengembalikan anak pada pada kelompoknya, yang mana anak tersebut menjadi dirinya sendiri dengan motivasi diri, tidak ada tekanan, memiliki rasa percaya diri, tidak ada rasa marah, tidak ada rasa dendam ya. Nah, inilah segitiga restitusi yang mana ada 3 langkah dalam kegiatan segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu dengan mengatakan seperti ini: jika anak melakukan suatu kesalahan atau melakukan kesalahan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Itu adalah pada tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, setelah menstabilkan identitas, itu validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Karena tadi pada bahasan sebelumnya kita membahas bahwa setiap orang punya alasan tertentu untuk melakukan sesuatu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu untuk langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itulah langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, yang pertama menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itulah tahap menstabilkan identitas. Jadi kalimat-kalimat seperti inilah yang bisa kita sampaikan kepada anak ketika anak melakukan sesuatu kesalahan. Itu pada tahap menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Guru bisa menggunakan kalimat ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itulah contoh kalimat-kalimat yang bisa guru ungkapkan ketika dalam langkah validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan.
Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kalimat-kalimat yang digunakan guru bisa seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itulah langkah ketiga dalam menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahap ya Bu, Pak. Ketika yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, tentunya hal ini dilakukan dengan cara berdiskusi bersama anak. Jadi di sana anak tidak merasa tertekan, kemudian anak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, alasan-alasan apa yang mendasari mereka melakukan tindakan tersebut. Setelah itu biasanya kalau di rumah semua anak tetap budal pamitannya dan pamitan nanti biasanya menggerai saya udah itu nak yang dipayung gitu seperti itu. Berarti anak punya alasan-alasan tertentu. Nah, setelah melakukan diskusi mengenai keyakinan apa yang sudah diyakini, sebenarnya kita sudah melaksanakan atau membuat keyakinan. Jadi anak menyadari kesalahannya, jadi oh iya ternyata saya sudah melanggar keyakinan kelas ini. Terus guru menanyakan apa yang bisa kamu perbuat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kamu, apa yang bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Tentunya dengan motivasi dan dukungan, dorongan dari guru membuat anak semakin percaya diri, semakin yakin untuk memperbaiki dirinya dan yang terutama tidak melakukan kesalahan yang sama, dan anak bisa kembali ke kelompoknya tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa trauma, kemudian anak menjadi lebih tenang. Nah, itulah Bapak Ibu tentang materi-materi ini, materi-materi tentang budaya positif. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara menyatakan ada 3 ya, yaitu Sunarso Sungkowodo, Imadya Mangunkarso, dan Tuguri Handayani. Guru itu adalah sebagai penuntun yang memberikan teladan, di depan memberikan teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Ya, semoga dengan kemampuan, dengan segala kemampuan, kemudian ikhtiar kita dengan kolaborasi, komunikasi yang baik, kita dapat menerapkan, mengaplikasikan tentang budaya positif ini di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semangat terus untuk kita semua. Semoga kita semakin kuat dalam berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sumedang yang telah mendiskriminasikan aksi nyata tentang budaya positif. Banyak ilmu yang kita dapatkan, yang mana kita telah menyimak tentang penjelasan diantaranya disiplin positif, teori motivasi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Untuk acara selanjutnya yaitu tanggapan. Tanggapan ini bisa berupa saran, komentar, atau pertanyaan. Barangkali Bapak, Ibu ada yang akan menanggapi atau memberikan saran atau juga mengajukan pertanyaan, kita akan diskusikan bersama. Saya persilakan. Untuk yang mau mencari tanggapan, jadi kalau anak melakukan kesalahan, kita itu di dalam memberikan hukuman dan sebagainya. Dan ini kan hukuman kita sudah hukuman. Terima kasih kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Kita diskusikan bersama ya. Untuk itu saya persilakan kepada
ketika anak melakukan kesalahan, yang pertama kita bisa melakukan dengan tiga restitusi tersebut. Yang pertama kita menstabilkan identitas, mungkin bisa memanggil anak tersebut dan di ruangan terpisah. Kalau misalnya biasanya uang orang kali dipakai dengan sama kadang udah terbiasa komunikasi secara efektif ya. Kemudian anak kan misalnya para saya sok alim dengan anak dan kita usahakan anak dalam kondisi yang stabil dulu gitu ya. Kemudian bisa di ruang terpisah melakukan sedikit restitusi. Yang pertama stabilkan identitas. Jadi bertanya dulu kepada anak, kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Ibu pun pernah melakukan hal tersebut atau anak lain pun pernah. Hal itu merupakan hal yang wajar dilakukan. Setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Apa yang mendasari kamu melakukan hal tersebut? Biasanya anak sosok alasan baik itu jujur. Biasanya anak komitas itu jujur. Bu komitas seperti itu. Terus anu kategori saat terang orang kali teh, oh ini ternyata seperti itu. Terus biasa ditaruh apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan kamu, apakah itu baik dilakukan atau tidak. Kemudian nanti anak akan bisa menjawab, tidak bu, saya salah biasanya seperti itu. Terus apa yang guru biasa nanti apa yang akan kamu lakukan untuk bertanggung jawab atau memperbaiki hal tersebut. Nanti kita membimbing anak supaya anak yang keluar sendiri, wah dia mau yang seperti itu, misalnya masalahnya teh yang dibereskan teh dengan cara minta maaf atau dengan cara bagaimana. Jadi anak yang mengungkapkan sendiri. Atau misalnya kalau anak itu suka dia biasanya kadang bingung gitu ya. Tapi kita bisa memberikan apakah memberikan pilihan-pilihan jadi kumaha, apakah minta maaf atau apa yang dilakukan untuk memperbaiki hal itu. Nah kalau sudah begitu anak biasanya ya bu saya akan melakukan hal tersebut karena ini tidak sesuai dengan keyakinan kita. Kemudian guru desa memberikan ibu dukung apa yang akan kamu lakukan, kemudian memberikan semangat dan motivasi. Nanti guru juga bisa menanyakan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kemudian EKT biasa kegiatan diskusi EKT biasa menguatkan anak. Jadi akhirnya ada menang gitu ya, menang lalu sini. Jadi masalah bisa selesai tanpa menyakiti anak gitu. Tapi menyadarkan ternyata saya salah dan belajar bertanggung jawab melakukan bertanggung jawab akan apa yang dilakukan. Mungkin seperti itu Bu. Barangkali dari Bapak Ibu guru yang lain yang akan menambahkan, silakan. Ya mungkin itu jawabannya. Jadi kita mungkin ke anak itu tidak memberikan hukuman ya, tapi melalui segitiga restitusi. Itu yang bisa kita lakukan untuk anak yang melakukan kesalahan. Barangkali ada pertanyaan lain atau tanggapan saran pada pemateri, dipersilakan. Kalau berbuat demikian misalnya ada yang parahnya ya dengan ada yang parahnya orang kan sebagai guru tidak langsung menyalahkan anak itu, tapi mengetahui dulu apa penyebabnya sebelum anak itu berantem gitu. Bukan langsung menyalahkan, tapi tahu dulu motivasinya, tujuannya apa sebelum anak itu bisa saling berantem. Misalnya anak kan dulu kan kadewa adiknya misalnya itu kemudian adiknya terus keluarganya melawan gitu. Jadi ada motivasi atau tujuan tertentu anak melakukan hal tersebut. Jadi intinya jangan langsung disalahkan gitu perbuatan. Terima kasih
tambahan komentarnya. Ya intinya mungkin ke anak itu tidak langsung diponis salah, jadi harus ditanya dulu sebabnya melakukan kesalahan tersebut. Itu mungkin ya Kak. Kemudian ada pertanyaan atau tambahan yang lain barangkali? Ini Bapak Ibu semuanya, acara penyacara telah selesai. Kita lanjutkan saja dengan acara berdoa bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan semoga kita dapat mengaplikasikan budaya positif yang ada di lingkungan kelas kita, ya khususnya dan umumnya di lingkungan sekolah kita. Alhamdulillah, rangkaian acara diseminasi budaya positif ini telah dilaksanakan. Kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya tutup saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.